Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wenti Novita, Diana Dwi Fatma, Ernika Husnaini, dan Ovilia Sari akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Komponen-komponen Komunikasi. Untuk poin yang pertama yaitu komponen-komponen dalam komunikasi pembelajaran. Nah, apa sih komunikasi pembelajaran itu? Komunikasi pembelajaran yaitu suatu proses komunikasi yang dilakukan guru dengan siswa untuk membangun relasi. Nah, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian adapun 5 komponen dasar komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yaitu yang pertama itu ada sumber informasi, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada saluran atau media, kemudian yang keempat itu ada penerima, dan yang terakhir itu ada efek. Untuk sumber informasi, apa sih sumber informasi itu? Sumber informasi itu sumber informasi atau pihak yang berkomunikasi ataupun orang yang memberikan informasi. Bisa jadi seorang individu, kemudian kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan suatu negara juga bisa. Kemudian kebutuhan untuk berkomunikasi itu tergantung kepada si pemberi informasi ya. Kemudian dengan menyampaikan entah itu selamat, kemudian memberikan informasi ataupun pengumuman, kemudian juga bisa dengan menghibur, bahkan bisa menyampaikan pesan-pesan moral dan agama. Yaitu pesan. Apa yang dinamakan pesan itu? Pesan itu apa yang disampaikan oleh pengirim kepada si penerima. Pesan itu bisa berupa seperangkat simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, kemudian gagasan, kemudian pikiran ataupun maksud dari pengirim pesan. Kemudian yang ketiga tadi ada saluran atau media. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau bisa juga membantu menyalurkan informasi kepada si penerima informasi. Kemudian yang keempat tadi ada penerima. Nah, si penerima ini merupakan orang atau sekelompok orang yang menerima informasi dari si pemberi informasi. Kemudian yang terakhir itu ada efek. Efek ini apa yang terjadi? Kita dapat melihat apa yang terjadi setelah menerima informasi, bisa dalam bentuk bertambahnya pengetahuan dan juga informasi, kemudian juga mereka bisa terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, ada beberapa unsur-unsur lain yang harus ditambahkan ke dalam komunikasi pembelajaran. Yang pertama ada umpan balik, kemudian yang kedua ada gangguan atau kendala komunikasi. Umpan balik atau feedback yaitu merupakan respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Kemudian gangguan atau kendala komunikasi yaitu merupakan gangguan komunikasi yang terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung efektif.
Nah, adapun gangguan atau kendala komunikasi diantaranya yang pertama ada gangguan teknis, kemudian yang kedua ada gangguan simantis atau psikologis, kemudian yang ketiga ada gangguan fisik, kemudian yang keempat ada gangguan status, kemudian ada gangguan kerangka berpikir, kemudian gangguan budaya, dan yang terakhir inteks atau situasi komunikasi. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu akultualisasi dari komponen komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, fungsi komunikasi pembelajaran. Komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Yang pertama yaitu untuk kelangsungan hidup diri sendiri, dan yang kedua untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi sosial. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia akan hilang karena ia tidak punya waktu untuk mengatur diri mereka sendiri dalam lingkungan sosial. Tanpa terlibat dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia beradab. Yang ketiga yaitu pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan tentang siapa dan yang hanya dapat diperoleh melalui informasi orang lain yang diberikan kepada manusia. Konsep diri awal umumnya dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang terdekat di sekitar, termasuk kerabat, orang tua atau siapapun yang peduli untuk pertama kalinya mengatakan melalui kata-kata dan tindakan yang dilakukan. Yang keempat adalah komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif sering dilakukan untuk menyampaikan perasaan-perasaan manusia. Kebanyakan komunikasi ini disampaikan dalam bentuk nonverbal. Ungkapan kasih sayang, marah, atau malu memang dapat disampaikan oleh kata-kata, namun paling besar dikomunikasikan lewat bahasa tubuh. Orang boleh mengatakan saya tidak marah, padahal mukanya merah, tampang cemberut, dan pandangan matanya tajam. Orang akan lebih percaya bahasa nonverbal itu daripada bahasa verbalnya. Komunikasi ekspresif nanti tentu akan mempengaruhi komunikasi sosial seseorang. Yang kelima yaitu komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual berhubungan dengan komunikasi ekspresif, namun bentuk penyampaiannya seringkali secara kolektif. Misalnya upacara perkawinan, ritual keagamaan, sampai memperingati tanggal bersejarah. Yang keenam yaitu fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi yang berfungsi sebagai komunikasi instrumental adalah komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan atau menerangkan dan mengandung muatan persuasif, dalam arti bahwa pembicaraan menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta dan informasi yang disampaikan adalah akurat dan layak untuk diketahui. Dengan demikian, fungsi komunikasi instrumental bertujuan untuk menerangkan, mengajar, menginformasikan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Nah, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang prinsip pembelajaran respect. Nah, sebelum menginjak ke prinsip, saya akan memberikan teman-teman, selanjutnya yaitu tentang prinsip komunikasi pembelajaran respect. Teman-teman perlu diketahui bahwa dalam mengembangkan komunikasi yang efektif itu perlu dilakukan sesuatu hal yang atau suatu tahapan-tahapan. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam mengembangkan komunikasi yang efektif yaitu kita harus mempunyai sikap menghargai setiap individu yang akan menerima pesan dari kita. Seperti halnya guru itu harus dituntut untuk dapat menghargai setiap peserta didik yang dihadapinya. Guru yang mendapatkan atau yang
telah memberi penghargaan yang tulus kepada peserta didiknya, nantinya guru tersebut akan mendapatkan imbal balik atau akan dihargai pula dengan peserta didiknya. Nah, aspek yang perlu diperhatikan agar komunikasi berjalan dengan efektif, yang pertama yaitu tentang kejelasan. Kejelasan di sini itu adalah kejelasan informasi. Informasi yang diberikan itu harus jelas. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan itu adalah ketepatan dalam hal penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan juga pula dengan informasi yang diberikan itu harus juga benar. Kemudian yang ketiga yaitu konteks. Konteks di sini itu adalah bahasa atau informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi di mana informasi tersebut terjadi. Kemudian yang keempat yaitu alur. Bahasa dan informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan alur dan sistematika yang runtut agar yang menerima pesan dari kita itu akan cepat tanggap. Kemudian yang kelima yaitu tentang budaya. Bahasa dan informasi yang diberikan itu harus disesuaikan dengan budaya yang dimiliki oleh penerima pesan. Nah, langsung saja kita bahas tentang apa saja sih prinsip komunikasi pembelajaran respek itu. Prinsip komunikasi pembelajaran respek itu ada 4. Yang pertama yaitu empati, yang kedua yaitu audible, yang ketiga yaitu clarity, dan yang keempat yaitu humble. Nah, yang pertama yaitu empati. Empati itu adalah kemampuan manusia untuk menempatkan diri pada sesuai empati, yang kedua yaitu audible, yang ketiga yaitu clarity, dan yang keempat yaitu humble. Nah, yang pertama yaitu empati. Empati itu adalah kemampuan manusia untuk menempatkan diri pada sesuai situasi dan kondisi dari orang lain. Nah, prasyarat dalam memiliki sikap empati itu adalah dapat mendengarkan atau mengerti orang lain. Jadi sebelum manusia berkomunikasi atau memberikan pesan kepada orang lain itu harus bisa memiliki sikap untuk bisa mendengarkan atau mengerti orang lain. Kemudian yang kedua yaitu audible. Audible di sini adalah sifat yang dapat didengarkan, memiliki sikap yang dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Berbeda dengan empati. Apabila audible itu adalah menjamin bahwa pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh penerima dengan baik. Nah, oleh karena itu hal ini guru itu harus dapat dituntut untuk bisa menggunakan suatu berbagai media maupun alat bantu audiovisual yang dimana itu dapat membantu supaya pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu clarity. Clarity itu adalah kejelasan. Nah, kejelasan dari apa? Kejelasan dari isi pesan supaya tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, berbagai macam pendapat atau berbagai macam pandangan. Nah, selain itu clarity ini juga dapat berarti yaitu keterbukaan. Nah, seorang guru itu harus bisa terbuka kepada peserta didiknya apabila mengajar. Karena apabila suatu guru itu tidak memiliki keterbukaan saat mengajar, itu akan menimbulkan rasa menurunnya semangat belajar anak-anak atau peserta didik, menurunnya sifat antusiasme dalam pembelajaran oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu humble. Humble itu adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu merupakan cara agar komunikasi yang kita lakukan itu berdampak. Clarity ini juga dapat berarti yaitu keterbukaan. Nah, seorang guru itu harus bisa terbuka
kepada peserta didiknya apabila mengajar. Karena apabila suatu guru itu tidak memiliki keterbukaan saat mengajar, itu akan menimbulkan rasa menurunnya semangat belajar anak-anak atau peserta didik, menurunnya sifat antusiasme dalam pembelajaran oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu humble. Humble itu adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu merupakan cara agar komunikasi yang kita lakukan itu berdampak. Maksudnya orang lain itu akan merasa nyaman atau care dengan komunikasi yang kita berikan. Karena apabila nyaman, penerima pesan itu akan merasa sejajar hingga memudahkan komunikasi itu dalam dua arah. Nah, seorang guru saat mengajar itu tidak boleh bersifat sombong atau tamak atau serakah atau yang lainnya sifat-sifat yang jelek. Saat mengajar, guru itu dituntut harus bisa rendah hati agar anak peserta didiknya itu dapat nyaman berbicara atau belajar dengan kita, itu nyaman, care, sehingga nanti hasilnya dapat komunikasi tersebut itu menjadi dua jalur, dan tentunya hal ini dapat menjadikan pembelajaran itu akan berhasil dan tentunya bermanfaat bagi seorang guru maupun seorang peserta didik. Nah, itu dia adalah prinsip-prinsip dari komunikasi pembelajaran respect, yaitu yang pertama adalah empati, kemudian yang kedua yaitu audible, yang ketiga adalah clarity, dan yang keempat adalah humble. Nah, teman-teman, itu dia adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, tetap semangat, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.